Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suesianto. Saya pertama kali kita masuk ini, kita akan bicara pengertian ilmu dakwah. Kalau orang-orang di luar sana banyak mengartikan ilmu dakwah dengan berbagai macam pengertian, saya sudah mencoba untuk menyelami mengajar ilmu dakwah kurang lebih sekitar 30 tahunan. Oke, kita akan mulai dari apa itu ilmu dakwah. Dakwah itu tidak sekedar menyampaikan secara lisan pidato. Dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan tulisan secara tekstual di majalah, di surat kabar, di buku dan lain sebagainya, tapi dakwah adalah merupakan proses. Proses apa? Proses menyampaikan, proses penerimaan, proses internalisasi, dan proses pengamalan. Penyampaian itu, atau kalau ada yang mengartikan mengajak, menyampaikan itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan konseling, bisa dengan layanan sosial, bisa dengan pemberdayaan sosial, dan bisa dengan memanage proses-proses itu. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan dalam konteks ini adalah ajaran agama Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis maupun yang bersumber dari pemahaman para ulama mengenai Al-Quran dan hadis itu. Nah, siapa yang menyampaikan dalam proses itu? Yang menyampaikan adalah orang Islam, Muslim, baik itu kelompok, perorangan maupun kelompok kecil. Yang disampaikan kepada siapa? Kepada siapa disampaikan adalah kepada orang lain. Orang lain itu bisa perorangan, bisa individu, kelompok, ataupun kelompok besar atau masyarakat. Bagaimana proses itu terjadi? Supaya terjadi adanya perubahan, baik perubahan yang sifatnya kognisi, perubahan yang sifatnya afeksi, maupun perubahan yang sifatnya psikomotor. Jadi kalau orang sudah disampaikan oleh dai untuk dari ajaran Islam itu, diharapkan ada perubahan kognisi itu, dari orang yang belum tahu menjadi tahu, dari orang yang belum mengenal Islam menjadi mengenal Islam. Kemudian perubahan afeksi itu adalah perubahan batin. Bagaimana dia meresapi, menghayati apa yang dia disampaikan oleh dai. Dan perubahan yang ketiga adalah perubahan psikomotor. Ketika sudah disampaikan ajaran Islam kepada orang lain itu, apakah yang disampaikan atau masyarakat yang menerima itu sudah kemudian melaksanakan, atau hanya mendengarkan kemudian ditinggal pergi. Nah, itu maka ini sebagai pengertian dasar. Kemudian apa proses itu? Proses itu tidak sekedar menyampaikan, tetapi sebelum ada proses penyampaian atau action itu ada yang namanya persiapan. Tidak mungkin seorang dai, tidak mungkin dakwah itu dilaksanakan secara spontan, dilaksanakan dengan mendadak. Tidak mungkin, karena tentu kita yang pertama harus mengenal siapa yang akan kita sampaikan, siapa yang akan kita ajak bicara, siapa partner dakwahnya itu. Yang kedua, di mana dia. Maka yang kedua, setelah mengenal objek atau subjek 2, kalau saya mengatakan subjek 2 karena dai subjek 1, kemudian mad'u itu subjek 2, yang sama-sama dia manusia, tentu akan punya persepsi masing-masing. Oleh karena itu, setelah kita mengenal subjek atau masyarakat yang akan kita ajak berdakwah itu, kemudian kita mengenal di mana dia hidup, di lingkungan kota, di lingkungan pedesaan, dia kelompok pertanian, apa pedagang, dia pegawai negeri, apa dia pemulung, apa dia ini mahasiswa, apakah dia ini siswa SMA dan lain sebagainya. Tentu akan punya perspektif berbeda-beda tentang
ajaran Islam. Oleh karena itu lingkungan itu penting. Dia ini jauh dari tempat ibadah, apa dia tinggal di sekitar lingkungan ibadah? Apakah di desa itu ada tempat ibadah agama lain? Apa tidak? Itu juga akan menjadi pertimbangan ketika kita melakukan persiapan. Kemudian setelah kita mengenal lingkungan dan subjek 2 itu, maka kita menentukan apa materi yang akan disampaikan. Tentu akan disesuaikan dengan kondisi subjek 2 dan juga kondisi lingkungan di mana kita menyampaikan dakwah. Setelah kita merumuskan materi, katakanlah misalnya materinya X, materinya misalnya tentang sholat, karena masyarakat itu butuh penjelasan, belajar tentang bagaimana sholat yang baik dan benar menurut tuntunan ajaran Islam. Maka katakanlah kemudian kita berikan materi sholat, maka ketika kita mengajar sholat pada anak-anak, pada remaja, pada orang dewasa, pada manula, pada orang tua akan berbeda caranya. Maka kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menyiapkan metode. Metode harus tepat sesuai dengan kondisi subjektif masing-masing masyarakat yang akan kita dakwahi. Tentu kalau di masyarakat desa tidak akan misalnya dengan sorot-sorot kamera, dengan syutingan, tetapi misalnya dengan peragaan-peragaan yang sifatnya sederhana. Jika di masyarakat kota mungkin juga bisa menggunakan misalnya video, misalnya gambar-gambar yang sifatnya itu digital. Tapi kalau di masyarakat desa bagaimana akan membuat itu, karena listrik pun mungkin belum ada, sehingga harus menyesuaikan dengan keadaan desa dan keadaan jamaah yang kita ajak bicara itu terkait dengan. Kemudian apakah ada hal-hal yang perlu dipersiapkan secara ada enggak fasilitas-fasilitas yang perlu disiapkan, misalnya ada fasilitas misalnya pengeras suara, salon dan lain sebagainya, itu harus dipersiapkan sebelum dakwah itu dilaksanakan. Apakah yang menyiapkan itu dai, apakah yang menyiapkan itu masyarakat, nanti menjadi pembicaraan bersama. Setelah persiapan itu dilaksanakan dengan baik, maka yang kedua adalah action. Ini proses. Action itu apa? Action itu atau pelaksanaan penyampaian adalah akan melibatkan semua unsur yang sudah kita persiapkan itu menjadi bagian utuh, satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Antara dai dengan mad'u dengan subjek 2, antara dai dengan lingkungannya, antara dai dengan kondisi subjektif dari lingkungan, dari masyarakat yang kita ajak dan lain sebagainya, itu harus menyatu menjadi satu bagian yang utuh. Kalau satu saja misalnya gagal, misalnya dia gagal dalam mempersiapkan metode, ini akan mempengaruhi seluruh proses itu, sehingga harus diperhatikan betul. Kesiapan dalam persiapan itu betul-betul harus diperhitungkan dan bisa dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan. Yang ketiga, setelah pelaksanaan itu, action itu kita lakukan, penyampaian itu tidak hanya penyampaian tapi ada penerimaan, ada internalisasi, ada pengamalan. Misalnya katakanlah misalnya begini, materi dakwah sudah sampainya seperti apa? Apakah sampainya itu hanya sampai kemudian di situ itu dia tidur, seperti misalnya saya sering mencontohkan seorang perjaka yang akan menaksir seorang perempuan, seorang gadis pujaannya. Ketika dia memberi sekuntum bunga mawar merah kepada wanita sang pujaan, kemudian dia tidak bisa ketemu sendiri atau dia ketemu sendiri ketika diberikan setangkai bunga mawar merah, tapi sampainya seperti apa? Sampai kemudian setelah perjaka itu pulang, dibuang di tong sampah, maka sampainya akan mubadir. Nah, kalau sampai
dicek seperti apa sampainya, apakah bunga mawar merah itu kemudian dibelikan pot yang bagus, kemudian ditaruh di pot itu yang sudah disiram air yang bisa dilihat setiap saat, atau mungkin juga sampai dicium-cium bunga mawar merah itu artinya sampainya positif, hanya diterima dengan baik. Nah, kalau diterima dengan baik berarti ada tindak lanjutnya, diamalkan enggak? Cinta kita diterima enggak? Nah, ketika dibawakan lagi tidak hanya bunga mawar merah tapi mungkin sekedar kue perkenalan. Kue perkenalan ini kemudian dimakan bersama orang tuanya atau dimakan sendiri, atau itu maka kemudian kalau kue itu dimakan bersama orang tuanya dan dia cerita, oh Pak, Bu, ini ada Mas X yang datang memberikan ini dengan setangkai bunga mawar merah yang kayaknya dia itu naksir saya, kira-kira bagaimana Bapak? Nah, ini sudah tindak lanjut, sudah namanya pendalaman, namanya internalisasi, sudah mencoba mengenalkan si perjaka itu pada orang tuanya, pada keluarga besarnya. Ini artinya itulah. Setelah itu kemudian evaluasi. Ketika dievaluasi sejauh mana penerimaan itu, dia diterima kemudian dibuang di tong sampah atau diterima dibundeli di dalam hati menjadi wasiat yang harus dilaksanakan dengan baik, atau sekedar diterima dan ditumpuk dan ditinggal pergi, itu maka akan berbeda. Kemudian metode, apakah metode yang disiapkan itu sudah sesuai dengan kondisi masyarakat yang kita hadapi? Apakah pengenalan lingkungan dan pengenalan subjek materi itu seperti apa? Apakah sudah pas atau belum? Kalau belum, evaluasi itu kemudian dijadikan sebagai satu langkah untuk improvement, untuk perbaikan. Selanjutnya harus bagaimana? Apakah harus ada perbaikan metode, perbaikan penyusunan materi, perbaikan pengenalan mad'u, sasaran masyarakat yang kita ajak berdakwah, atau apa? Nah, dari hasil evaluasi itu maka langkah yang berikutnya adalah tindak lanjut. Apa langkah selanjutnya? Apakah tetap akan seperti kemarin atau akan ada peningkatan? Tentu kalau kita itu sebagai manusia yang waras, yang wajar, orang tidak akan puas dengan kondisi yang kita alami sekarang. Tentu akan ada improvement, tentu akan ada peningkatan. Bagaimana peningkatan itu kita belajar dari evaluasi itu. Nah, itu jadi ini kemudian saya ingin menjelaskan ini mengenai bagaimana dengan prodi-prodi yang ada. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa penyampaian atau mengajak itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Kalau kita punya prodi KB itu bisa dengan broadcast, bisa dengan jurnalis, tulis menulis. Nah, itu bagaimana? Apakah itu masuk? Ya, ini masuk pada kategori dakwah. Tinggal bagaimana cara kita menyusun dan cara kita menyajikan ajakan itu. Ya. Saya kira begitu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi bagian dari proses kita belajar di Fakultas Dakwah jurusan IKAS ini selama 1 semester yang akan datang, dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan marilah kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan proses ini menjadi bagian dari amal soleh ibadah kita sekalian. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.